Bismillahirrahmanirrahim. Sahibul fadilah Al-Syeikh Nasir Ahmad Abdullah. Sahibul fadilah Al-Ustaz Ali Wahyudi Al-Majistir. Sahibul fadilah Al-Ustaz Nur Abidin Al-Majistir. Sahibul fadilah Al-Ustaz Muhammad Rajab Al-Majistir. Sahibul fadilah Al-Ustaz Eko Nur Haji Purnomo Al-Majistir. Sahibul fadilah Al-Ustaz Nanang Setiobudi Al-Majistir. Wa jami'il hadirin wal hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ista'azza bi'uluwin 'azzihi 'azizan wa kullun 'aziz ya'tazzun faman ya'tazza biduni 'izzin fahuwa ad-dalil anna Allah ta'ala qawiyyun 'azizun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Nahnu karaisatil jalsah sanaqra tartibal baramij fi hadha an-nahar. Al-barnamijul awwal al-iftitah. Hayya naftatih baramijana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-barnamijul thani qiraatu ba'di ayatin minal Qur'anil Karim. Fa'ala ukhtina Alia Nuraini wa Karina Anastasia fa'alaihima an tatafaddala mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
seek the refuge of Allah from the accused devil. In the name of Allah, the most merciful, the most grateful. Glory to Allah, who did take his servant for a journey by night from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa, whose precincts we did bless, in order that we might show him some of our signs, for he is the one who heareth and seeth all things. We gave Musa the book and made it a guide to the children of Israel, commanding, take not other than me as disposer of your affairs, or those that are sprung from those whom we carried in the ark with Noah. Verily, he was a devotee, most grateful. And we decreed for the children of Israel in the book that twice will they do mischief on the earth and be elated with mighty arrogance, and twice will they be punished. When the first of the warnings came to pass, we sent against you our servants given to terrible warfare. They entered the very inmost parts of your homes, and it was a warning completely fulfilled. Then did we grant you victory over them. We gave you increase in resources and sons, and made you the more numerous in manpower. If you did well for yourselves. If you did evil, you did it against yourselves. So when the second of the warnings came to pass, we permitted your enemies to disfigure your faces and to enter your temple as they had entered it before, and to visit with destruction all that fell into their power. Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyahidin. البرنامج التالي المحاضرة العامة تحت العنوان الاقتداء بسيدة مريم في عصر الحديث تحت الإشراف الأستاذ أحمد بنردي فعليه أن يتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها السادة المحترمون وبالخصوص فضيلة الأستاذ مولانا ناصر أحمد السعداوي الفلسطيني وجميع الطلبة، أحييكم تحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله قد أتى إلينا علم من أعلام فلسطين، وقد أتى إليكم لنبشر بأن فلسطين قريبا سيتحرر. الله أكبر. الفلسطين فتحها عمر بن الخطاب وحررها صلاح الدين الأيوبي. إن شاء الله قريبا
qariban sayati Salahuddin min diyar Indonesia. Insyaallah telah datang pada siang hari ini salah seorang alim dari a'lam Filastin untuk memberikan kabar gembira kepada kita bahwa Palestina insyaallah dengan izin Allah akan bebas. Allahu Akbar. Palestina dibuka oleh Umar bin Khattab, dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Insyaallah akan lahir Salahuddin Al-Ayyubi yang baru dari negeri Indonesia. Baik, la nutil al-kalam qabla al-muhadarah sayu'arif al-an an syakhsiyat Maulana Syekh Nasir Ahmadi As-Sa'dawi fal-ilayhi tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Usalli wa usallim ala Muhammadin nabiyil amin alladzi ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta tal'at syamsul iman wa adbara lailul buhtan wa azza jundul rahman wa nashara dinul islam ala sa'iril alamin. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang syekh dari bumi Palestina. Seperti yang disampaikan tadi, beliau adalah Syekh Nasir. Beliau ini bukan hanya seorang syekh biasa, namun beliau adalah seorang syekh yang memiliki spesialisasi tentang kajian-kajian Al-Quran. Beliau kurang lebih memiliki kajian terhadap tema-tema Al-Quran sebanyak kurang lebih 120 tema. Dan diantaranya adalah tema tentang Maryam. Sehingga beliau memiliki tema yang judulnya adalah Kuni Maryamiyah fi asril aulama, yaitu jadilah pribadi-pribadi Maryam pada era globalisasi. Beliau adalah seorang ulama yang lulusan Universitas Islam Madinah dan sudah mengkaji Al-Quran dengan metode Qalail Qur'aniyah kurang lebih sekitar 15 tahun lamanya. Karena itu ini kesempatan yang baik bagi kita semuanya, bagi santriwati Tazkiyah, dimohon bisa menyimak dengan baik apa yang akan beliau sampaikan, agar kedatangan beliau bukan hanya mengembarakan semangat kita tentang Al-Aqsa, akan tetapi juga menularkan ilmu-ilmu Al-Quran yang memang la tantahi ajaibu, tidak akan selesai keajaibannya dari masa ke masa. Mungkin sekian, selanjutnya kepada Syekh Nasir. Falyatafadhal masykuran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Beliau mulai dengan muqaddimah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, la yasuqil khair illa Allah. Dengan menyebut nama Allah yang mana tidak ada kebaikan kecuali atas Allah, izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, la yasrif as-su' illa Allah. Dengan menyebut nama Allah tidak ada yang menyingkirkan kejelekan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah tiada daya upaya kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah wa sallallahu ala Rasulillah. Dengan menyebut nama Allah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bayyid hadhihi al-wujuh yawm al-'ard 'alayk. Ya Allah, putihkanlah wajah-wajah ini, di mana putihkanlah wajah-wajah ini di hari Engkau mengumpulkan hamba-hamba-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiraman lakum. Sebagai bentuk penghormatan untuk kalian, Takriman lakum. dan juga penghormatan dan juga ihtiram kepada kalian. Ihtiraman wa takriman
ومحبة للأنوثة dan juga cinta kepada kalian, cinta kepada kaum wanita, واحتراما لمريم dan juga untuk sebagai penghormatan Maryam, أنا أقف وأتكلم معكم. saya akan berdiri di hadapan kalian. جئتكم من فلسطين، Saya datang dari negeri Palestina. جئتكم من المسجد الأقصى، Saya datang dari Masjidil Aqsa. جئتكم من القدس، Saya datang dari Al-Quds روح الكون، sebagai roh seluruh alam, جوهرة الوجود، sebagai mutiara yang ada di dunia ini, البركة. yang penuh barakah. القدس نار ونور، Quds adalah api dan juga cahaya. القدس سلام وحرب، Quds adalah kedamaian dan juga ada perang. القدس إيمان وفساد. Di Quds ada keimanan dan juga ada kekufuran. أنا أرجو من أيد تتكلم أن تسكت، إن لم نسكت ننهي المحاضرة. Saya minta yang di sini untuk diam ketika saya bicara. Kalau tidak diam maka kita akhiri muhadharah ini. نصف ساعة لا أريد ولا كلمة. Setengah jam saja, saya tidak ingin satu kata pun dari kalian. القدس نبوة، Quds adalah negeri kenabian. القدس رسالة، Al-Quds adalah negeri para rasul, risalah. القدس قرآن، Al-Quds adalah Al-Quran. القدس تاريخ، Al-Quds sejarah. القدس مستقبل البشرية، Al-Quds adalah masa depan kemanusiaan. القدس محراب مريم. Al-Quds adalah mihrabnya Maryam. أنا وأنت Saya dan kalian بنيتي الفاضلة، adalah salah satu kelebihan, بنيتي الجميلة، adalah salah satu kelebihan yang سنذهب برحلة. kita akan pergi. لا تضحكي. Jangan bertertawa. سنذهب برحلة، Kita akan pergi, أنا وأنت. saya dan kalian. أين سنذهب؟ Kemana kita akan pergi? إلى القدس. Ke Quds, ke Palestina. متى سنذهب؟ متى سنذهب؟ Kapan kita akan pergi? قبل 2000 سنة. Sebelum 2000 tahun. وعندما ندخل القدس Ketika kita masuk ke Quds, سنجد بنية جميلة، سنجد بنية جميلة، kita akan melihat bangunan yang indah. سنجد بنية مشرقة، Kita akan melihat sebuah سنجد bangunan yang bercahaya. بنت من النور. Kita akan menemukan anak-anak perempuan yang bercahaya. أنت تسأليها Kalian tentunya bertanya, من أنت؟ siapakah kamu wahai orang yang bercahaya, perempuan yang bercahaya? ستقول أنا مريم، Dia akan berkata, akan menjawab, akulah Maryam. أنا أم عيسى، Aku adalah ibunda Isa. أنا بنت عمران، Aku anak perempuan Imran. أنا قرآن، Aku adalah Al-Quran. أنا البنت المسلمة. Aku anak perempuan Muslim. كم يحتاج هذه البشرية إلى مريم؟ Betapa banyak manusia ini di dunia yang butuh kepada Maryam. أنت مريم Kamu Maryam, وأنت مريم. kalian Maryam. هل في الموجودات Apakah di seluruh yang ada di dunia ini بنت اسمها مريم؟ ada anak perempuan yang namanya Maryam? من فيكم مريم؟ Yang di sini ada yang namanya Maryam? من اسمها مريم Siapa تقرأ؟ yang namanya Maryam? ماريا. Maryam. بسم الله، تعالي مريم. Alia Maryam. Di sini namanya Maryam. سنكرم ماريا حبا في مريم. Kita akan menghormati Maria sebagai bentuk cinta kepada Maryam. قلنا لا تتكلموا. Jangan. تفضل تعالي تفضل. مريم. هذه القلائد القرآنية. Ini adalah kalung Qur'aniyah. هذه تأخذها
Ini من adalah كان خلقها مريمية. ini akan diambil orang yang akhlaknya mirip seperti Maryam. بعد أن ننتهي من المحاضرات في بلادنا وبعد أن ننتهي من الدورة Setelah selesainya muhadarah ini, نقلد التي تأخذ القلائد القرآنية هذه القلادة من الفضة بالعمل اليدوي. akan kami kalungkan qalaid Qur'aniyah ini yang terbuat dari perak, dibuat هذه secara إن tangan. شاء الله تحتفظ بالمعاني المريمية. Insya Allah kalian akan tahtabir dengan Sayyidah Maryam. تفضل يا سيدي. Terima kasih. Kalau itu terbuat dari perak, dibuat secara tangan. في القرآن سورة باسم سورة مريم. Dalam Al-Quran ada surat namanya surat Maryam, 99 آية. 99 ayat. في القرآن الكريم سورة آل عمران. Di dalam Al-Quran ada surat Ali Imran. من عمران؟ Siapakah Imran itu? أبو مريم. Ayahnya Maryam. من امرأة عمران؟ Siapakah anak perempuan Maryam? Imran أم مريم. adalah ibunya من Maryam. عيسى؟ Siapakah Isa? ابن مريم. Putranya Maryam. فأنت لك أب ولك أم وغدا سيأتي لك ابن فكوني مريمية. Kalian punya ibu bernama Maryam, punya ayah. آل عمران 200 آية Surat Ali Imran ada 200 ayat تتكلم عن مريم. yang berbicara tentang Maryam. سورة مريم. Surat Maryam, سورة آل عمران. surat Ali Imran, سورة المائدة surah Al-Ma'idah 120 آية. 120 ayat. ما المائدة؟ Apakah Ma'idah itu? ما أنزل الله من السماء على مريم وعلى عيسى والحواريين. Hidangan yang turun dari langit untuk Maryam, untuk Isa dan untuk kaum-kaumnya Nabi Isa yang bernama Hawariyin. ذكرت كلمة مريم في القرآن الكريم 34 مرة. Kalimat Maryam disebutkan dalam Al-Quran 34 ayat. ذكرت مريم ب11 سورة في القرآن الكريم. Maryam disebutkan 11 dalam 11 surat. لماذا الله ينزل على محمد قرآن كثير مئات الآيات تتكلم عن مريم؟ Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ratusan ayat yang berbicara tentang Maryam? عندما نزل القرآن على محمد مريم ميتة من 600 سنة. Ketika Al-Quran turun, Maryam sudah meninggal kira-kira 600 tahun yang lalu. القرآن لا يتكلم مع مريم. Al-Quran tidak berbicara kepada Maryam, القرآن يتكلم عن مريم. tapi Al-Quran berbicara tentang Maryam. القرآن يتكلم مع من؟ Al-Quran berbicara dengan siapa? الله يتكلم مع من؟ أنتم أصحاب القرآن. Al-Quran berbicara dengan siapa? Wahai kalian ahli Quran. يتكلم معك ويتكلم معك ويتكلم معك. Al-Quran berbicara dengan kalian, kepada kalian dan kepada kita semuanya. إذا قرأت القرآن مريم وآيات مريم. Ketika kalian baca Al-Quran tentang Maryam dan ayat tentang Maryam, الله يتكلم معي. jadilah atau merasakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kalian. فهذه الآيات لك أنت. Karena itu ayat ini untuk kalian. فكوني مريمية. Maka jadilah kalian seperti Maryam. العنوان يا بنيتي Maudhu ini, judul ini wahai anak-anakku, آيات مريم في القرآن. ayat-ayat tentang Maryam di dalam Al-Quran رسالة adalah risalah للفتاة المسلمة kepada pemuda-pemuda muslim, pemudi muslim في عصر العولمة، di era milenial ini, في عصر النت، di era internet, في عصر التلفون والجامعة، di era orang-orang menggenggam gadget, وخروج البنت العمل. keluarnya anak-anak perempuan untuk bekerja. من فيكم تحب أن تكون كمريم؟ Siapa di antara kalian yang ingin seperti Maryam? Angkat tangan. ما شاء الله كلكم مريم. Masya Allah, kalian semua adalah Maryam. لكن Akan tetapi مريم لها أخلاق، Maryam itu punya akhlak. مريم لها صفات. Maryam punya sifat. أنت محجبة، مريم محجبة. Maryam, kalian berhijab, Maryam juga berhijab. لكن ليس الحجاب فقط أن ألبس الثوب. Tapi bukan hijab saja yang didahulukan. الحجاب شخصية.
Al-hijab ini adalah pribadi. الحجاب تميز. Al-hijab adalah pembeda. الحجاب شعار. Al-hijab adalah syiar. تقولي للناس أنا مسلمة بالحجاب. Kalian berkata kepada orang-orang, akulah muslim yang berhijab. أنا مريم. Aku Maryam. في آيات مريم Di dalam ayat-ayat tentang Maryam, مرتين مريم تنتبذ فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا. di dalam Al-Quran ada ayat berbicara bahwa Allah berkatakan fantabadat makanan syarqiyyan. Maryam pergi keluar atau ke arah timur. إذا أردت أن تشرقي Ketika kalian ingin seperti Maryam, لابد أن تنتبذي مثل مريم. maka kalian harus seperti Maryam. ما معنى انتبذت؟ Apa makna intabadat? لابد يكون لك وقت للعزلة. Maka kalian harus punya waktu untuk uzlah, untuk mengasihkan diri. لابد لك من وقت للخلوة. Maka kalian harus punya waktu untuk berkhulwah, تكوني بعمق أنثوي. Maka uzlah ini dengan makna yang sangat dalam. العزلة صمت. Al-uzlah maknanya adalah diam. العزلة فكر. Al-uzlah maknanya adalah kalian berpikir. العزلة قلب. Al-uzlah ini maknanya adalah hati. الانتباه معية مع الله. Kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. فإذا خرجت من لغو الدنيا وكثرة اللغو عند الناس. Ketika kalian keluar dari permainan-permainan dunia dan tentang manusia, وكانت لك أوقات لنفسك ولذاتك. dan kalian punya waktu untuk kalian dan Allah Subhanahu wa taala, ستأتيك الملائكة. maka akan datang kepada kalian malaikat. سيقشعر البدن. Maka badan kalian akan merasa, سيلين الجلد. maka akan menjadi ringan kulit kalian. ستأتي الدمعة. سيأتي البكاء. Maka air mata akan menetes dari mata kalian. هنا قولي أنا مريم. Dari sini bilanglah bahwa aku adalah Maryam. من تحب أن تكون كمريم. Siapa yang ingin seperti Maryam, فانتبذت من أهلها مكانا قصيا. maka carilah tempat uzlah yang jauh dari keluarga. ذهبت إلى الأقصى. Maka dia Maryam pergi ke Aqsa. لمريم محراب. Maryam punya mihrab. الأقصى محراب مريم. Aqsa ini adalah mihrab, tempat uzlah Maryam. أنت في البيت في غرفتك لك محراب تعتكفي فيه. Apakah kalian di kamar kalian punya mihrab untuk beruzlah? كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Setiap Zakaria pergi ke mihrabnya Maryam, dia mendapatkan rezeki. التي تحب أن تكون لها رزق طيب. Kalian yang ingin rezeki yang bersih, من العافية. untuk kesehatan badan, من المكانة. dari kedudukan, وغدا الزوج الصالح. dan besok insya Allah seorang suami yang soleh والذرية الصالحة. dan keturunan yang solehah. لابد أن يكون لها محراب. Maka kalian harus punya mihrab. سيأتيها رزقها من السماء. Insya Allah akan datang rezeki dari langit. عندما تكوني يا بنيتي في المحراب Ketika kalian ada di dalam mihrab kalian, كمريم seperti Maryam, راكعة ساجدة، dia raki'an, rukuk dan juga bersujud, سيكتب ربي لك السعادة في المستقبل. maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan kepada kalian kebahagiaan di masa depan. من أطال سجود الليل Siapa yang memperpanjang sujud pada malam hari, أنار الله وجهها في النهار. maka Allah Subhanahu wa taala akan menyinari wajahnya pada siang hari. مريم كانت قانتة. Maryam adalah perempuan yang taat. تعرفي ماذا معنى قانتة؟ Tahukah kalian apa makna qanit? أن ترفع يديك Kalian mengangkat tangan kalian حتى تتعب اليدين hatta capek tangan ini, وأنت تقول يا الله dan kalian mengucapkan ya Allah ya Allah. والله يحبك هنا. Di saat itulah Allah mencintai kalian. إذا كان انتباه في سورة في قصة مريم مرتين
Jika surat Maryam disebutkan 2 kali, كذلك الاصطفاء كان مرتين. begitu juga tentang istifa marratain disebutkan juga 2 kali. إن الله اصطفاك. Allah Subhanahu wa taala memilih kamu wahai Maryam. لابد أن تعتزي بذاتك. Maka kalian juga harus مريم ليست كالبنات. Kalian juga harus merasa bahwa karena Allah memilih kalian. Maryam tidak seperti perempuan yang lain. مريم صاحبة حياء. Maryam pemalu. معقول هي في الليل تسجد وتركع وفي النهار تختلط وتذهب وتأتي؟ لا يمكن. Tidak masuk akal kalau dia malam hari bersujud, kemudian siang hari dia keluar. كذلك مريم لها مرتين في القرآن الكريم فنفخنا. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan kepada Maryam fanafakhna, meniupkan kepadanya. ما معنى نفخنا؟ Apa makna nafakhna? الله ينفخ في التراب فيكون آدم. Allah Subhanahu wa taala meniup di debu maka jadilah Adam. تراب الله ينفخ فيه فيكون روح. Allah Subhanahu wa taala meniupkan di dalam debu maka jadilah ruh Adam. مريم الله نفخ فيها مرتين. Maryam Allah meniup kepadanya 2 kali. أدعو الله أن ينفخ في أرواحكم أنتم. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah meniupkan dengan tiupan rahmat kepada kalian semuanya. المرة الأولى فنفخنا فيها. Marah atau tiupan pertama Allah Subhanahu wa taala berkata fanafakhna fiha, aku berikan kepadanya. التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Maryam bahwa Maryam menjaga kehormatannya, maka asbab itu Allah Subhanahu wa taala meniupkan kepadanya. من تكون طاهرة. Siapa yang ingin sebagai orang yang suci? من تكون عفيفة الفرج لا تزني. Siapa yang ingin هذه kehormatan mulia maka jangan berzina. تكتمل أنوثتها. Dia akan menjaga kehormatannya. العفيفة يا بنيتي. Orang yang menjaga kehormatannya itu adalah wahai anakku, بنت صالحة في بيتها. anak solehah di dalam rumahnya. بنت صالحة في المجتمع. Dia solehah juga di masyarakatnya. صالحة لأبويها. Dia solehah kepada kedua orang tuanya. وغدا صالحة لزوجها. Dan besok dia solehah kepada suaminya. تعرف ما الذي دمر البشرية؟ Tahukah kalian apa yang menghancurkan kemanusiaan ini? الزنا. Yaitu zina, الفروج الملوثة. yaitu kehormatan yang kotor. الرحم الذي ينفخ فيه لا يأتيك عيسى. Rahim yang tidak datang kepada darinya Nabi Isa. الأرحام الطاهرة أعظم وأقوى أرحام تأتي بجينات قوية. Al-Arham, rahim yang suci, akan datang kepadanya generasi-generasi yang kuat. فعليك بالطهر Maka kalian jagalah kehormatan diri kalian, والعفة dan juga jagalah diri kalian, والحلال. jagalah kehalalan. أنت أنثى Kalian adalah anak perempuan. مطلوبة مشتهى. Kalian matlubah, diminta, لكن في الحلال tapi kalian diminta harus kepada yang halal. فقط للزوج الحبيب. Untuk suami yang tercinta kalian. مريم عليه السلام Maryam alaihissalam, تصبر dia orang yang sabar. عندما اليهود يفتروا عليها. Dia bersabar ketika orang-orang Yahudi menuduh dia berzina. اليهود يتكلموا عن عرض مريم. Yahudi berbicara tentang kehormatan Maryam. البهتان اليهودي من قديم الزمان. Yahudi selalu menyebarkan kebohongan sejak dulu kala. لكنها مريم أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. Orang Yahudi berkata kepada Maryam, wahai Maryam, dari mana datangnya anak ini sedangkan kau tidak punya suami? هي طاهرة.
Dia orang perempuan yang suci. أمها طاهرة. Ibunya suci. أبوها طاهرة. Ayahnya termasuk orang yang suci. لذلك عيسى وهو بين يديها طفل صغير ينطق قال إني عبد الله. Ketika orang Yahudi bertanya kepada Maryam, lalu Maryam menjawab, Isa yang sedang digendong Maryam menjawab, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. مريم رمز الخصوبة. Maryam adalah bentuk gambaran orang-orang yang suci. رمز الحمل. Rumus atau bentuk gambaran orang-orang yang sedang hamil. تعرف أن رسالات عديدة تكتب علميا بكيف المرأة تضع أفضل وضع للمرأة عندما تلد. Kalian tahu bagaimana perempuan yang melahirkan dalam keadaan suci? فالآيات التي تتكلم عن مخاض مريم وأنها تهز النخلة وأنها تحتها نهر سرية وأن يتكلم معها كل هذا هو الوضع المثالي هذا هو المولد المثالي للمرأة. Kalian tahu ketika Maryam akan melahirkan Nabi Isa, Maryam menggoyangkan pohon kurma, kemudian di bawahnya ada mata air yang mengalir. Itulah contoh teladan perempuan yang melahirkan, perempuan suci yang melahirkan. أدعو الله هذه النفوس الطيبة والزكية. Saya berdoa kepada Allah, anak yang sedang di sini yang suci, هذه الأنوثة الطيبة. anak-anak perempuan insya Allah termasuk perempuan yang bersih. كما أن مريم ربيت بالأقصى. Sebagaimana Maryam ditarbiyah di Masjidil Aqsa. أنتم تربوا في هذا المكان التزكية. Kalian dididik di ma'had ini, ma'had tazkiyah. أدعو الله لكم الخير والبركة. Aku berdoa kepada kalian untuk kebaikan kalian dan untuk keberkahan لكن kalian. لابد ونحن نزور مريم في الأقصى أن نتكلم عن الأقصى. Ketika kita berbicara tentang Maryam di Masjidil Aqsa, maka kita harus berbicara tentang Masjidil Aqsa. من تعرف من بنى المسجد الأقصى؟ Siapa di antara kalian yang tahu siapa yang membangun Masjidil Aqsa? ولها هدية. Maka dia akan mendapatkan hadiah. من الذي بنى المسجد الأقصى؟ Siapa yang membangun Masjidil Aqsa? ما حد يعرف؟ Ada yang tahu siapa yang membangun Masjidil Aqsa? من متى بني المسجد الأقصى؟ كم سنة مبني المسجد الأقصى؟ من 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة؟ Kapan dibangun Masjidil Aqsa? Berapa tahun yang lalu? الذي بنى الكعبة هو الذي بنى الأقصى. Yang membangun Ka'bah dialah yang membangun Masjidil Aqsa. الملائكة قبل أن يوجد البشر في الأرض بنوا لله بيت في الكعبة وبنوا لله بيت في القدس الأقصى. Malaikat membangun Ka'bah dan juga membangun Masjidil Aqsa. فسبحوا بحمد الله في الكعبة ونقدس لك قدسوا في الأقصى. Para malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di Mekah dan menyucikan Allah dan mengucapkan subhanallah di Masjidil Aqsa. أول نزول البشر، أول نزول آدم وحواء في الأرض كانوا يعبدوا الله، عبدوا الله في الكعبة في عرفة وعبدوا الله في الأقصى. Ketika Adam diturunkan Allah dari langit, dari surga, maka dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah di Mekah dan juga di Masjidil Aqsa. أبو الأنبياء إبراهيم أول من رفع القواعد من البيت هو إسماعيل، بنى الكعبة وإسماعيل وإبراهيم بنوا الأقصى. Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah, kemudian keturunan Ibrahim yang membangun Masjidil Aqsa. ما أرسل رسول إلا صلى في الكعبة وصلى في الأقصى. Tidak diutus orang utusan pun kecuali mereka sholat di Ka'bah dan di Masjidil Aqsa. آدم في الأقصى. Nabi Adam sholat di Masjidil Aqsa. نوح في الأقصى. Nabi Nuh juga sholat di Masjidil إبراهيم في Aqsa. الأقصى. Ibrahim juga sholat di Masjidil Aqsa. إسماعيل إسحاق يعقوب في الأقصى. Ismail, Ishak, Ya'qub juga sholat di Masjidil داود Aqsa. سليمان في الأقصى. Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman di Masjidil زكريا Aqsa. في الأقصى. يحيى في الأقصى. Zakaria dan Nabi Yahya juga sholat di Masjidil Aqsa. مريم في الأقصى. Maryam di Masjidil Aqsa. عيسى في الأقصى. Nabi Isa juga di Masjidil لن Aqsa. يكون الأقصى لليهود. Aqsa tidak akan menjadi milik Yahudi. الأقصى لكم ولآبائكم
Aqsa adalah milik kalian dan milik keturunan kalian. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Al-aqsa li Muhammad. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Masjid Aqsa milik umat Muhammad. Qiblat Muhammad al-Aqsa. Kiblatnya Rasulullah Muhammad adalah Aqsa. Isra Muhammad al-Aqsa. Isra'nya Rasulullah adalah Masjid Aqsa. Mi'raj Muhammad al-Aqsa. Mi'rajnya Rasulullah adalah Masjid Salat Aqsa. al-fajr mihrab al-Aqsa li Muhammad ma'a kulli al-anbiya. Salat fajar, salat subuh adalah untuk Muhammad. Kiblatnya Rasulullah pada waktu Isra Mi'raj dan di Masjid Aqsa. Al-Aqsa laysa Filistini. Masjid Aqsa bukan milik bangsa Palestina. Al-Aqsa laysa Arabi. Masjid Aqsa bukan milik bangsa Arab. Al-Aqsa lakum antum. Al-Aqsa Indonesia. Al-Aqsa milik kalian, Al-Aqsa milik Indonesia. Al-Aqsa Malaysia. Turki يدير لكل المسلمين. Al-Aqsa milik umat Islam di seluruh dunia. لا Malaysia. يكون لليهود. Bukan dan tidak akan untuk orang Yahudi. أنا أختم كلامي بعبارات بسيطة. Aku akan menutup muhadharah ini dengan kalimat yang sederhana. أبشركم. Aku memberikan kabar gembira kepada kalian. الأقصى يأتي إليه الظالم لكن لا يطول. Aqsa datang kepadanya orang zalim tapi tidak akan lama. كل واحد من الظالم في الدنيا يريد أن يأخذ الأقصى، فمن يأخذ الأقصى هي كأنه أخذ العالم جميعا. Setiap orang, setiap generasi, setiap era ada orang zalim yang ingin menguasai Masjid Aqsa. 14 حضارة في التاريخ كلها جاءت إلى الأقصى لكنها ذهبت زالت. Siapa memegang Aqsa maka dia akan memegang seluruh dunia. Selama 14 kurun banyak Aqsa dikuasai oleh orang zalim tapi tidak akan lama. الإغريق جاءوا من اليونان إلى الأقصى ثم ذهبوا. Yunani datang ke Masjid Aqsa tapi kemudian الرومان pergi. جاءوا من أوروبا إلى الأقصى ثم ذهبوا. Begitu juga Romawi. الفراعنة جاءوا من مصر إلى الأقصى ثم ذهبوا. Begitu juga kuasaan Fir'aun datang ke Masjid Aqsa. البابليين جاءوا من العراق إلى فلسطين ثم ذهبوا. Orang-orang teroris mereka datang ke Masjid Aqsa tapi kemudian pergi ke Madinah. الفرس جاءوا من إيران ثم ذهبوا. Orang Persia datang ke Aqsa. من مشارق الدنيا من آلاف الكيلومترات جاء التتار جاء المغول إلى الأقصى وهزموا. Mereka orang-orang di seluruh dunia ingin menguasai Aqsa, Tartar dan lain-lain, tetapi mereka dikalahkan di Masjid Aqsa. ألم يأتي الصليبيين إلى الأقصى؟ رحلوا. Bukankah datang orang-orang salib, tentara salib ke Masjid Aqsa tapi kemudian dia pergi lagi? الإنجليز كانوا في فلسطين ثم ذهبوا. Inggris dulu menguasai Aqsa tapi kemudian dia pergi. التراب لأهله. Tanah Palestina, tanah Aqsa adalah untuk miliknya. دائما الدول في النهاية تتحرر وتكون حرة. Setiap negara pasti ada orang yang membebaskan. أنا ذهبت إلى أماكن كثيرة في إندونيسيا. Saya pergi ke berbagai tempat di Indonesia. رأيت آثار وبناء الهولندي. Saya melihat bekas peninggalan orang-orang Hindu. لكني لم أرى هولندي واحد. Tapi aku tidak melihat sesuatu. جاء الظالم جاء الفاسد جاء القاتل الهولندي لكنه رحل. Datang orang Indonesia, orang Belanda menguasai Indonesia, tapi dia pergi. Indonesia menjadi negara merdeka. أنتم أحرار. Kalian semua merdeka. آباؤكم أحرار. Keturunan kalian, nenek moyang kalian bebas atau merdeka. جاء اليابان الظالم لكنه ذهب. Datang orang penjajah Jepang yang zalim, tapi kemudian tidak sampai lama di Indonesia. اليهود سيرحلوا عن فلسطين. Yahudi insya Allah akan pergi dari negara Palestina. هذا قرآن كريم. Ini adalah janji dalam Al-Quran الآن قرأتم في سورة الإسراء. yang barusan dibaca tadi dalam surat Al-Isra. فإذا جاء وعد الآخرة Ketika datang janji dari Allah Subhanahu wa taala وقريب إن شاء الله dan dalam waktu dekat insya Allah ليسوء وجوهكم yang akan menjadi tanda وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. dan nanti kaum muslimin akan masuk di dalam Masjid Aqsa sebagaimana mereka masuk pertama kali. يا رب كل من في القاعة يصلي في مكة ويصلي في الأقصى محررا. Insya Allah yang ada di ruangan ini mereka akan sholat di Masjidil Haram dan juga akan sholat di Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. أمريكا عندما نقلت السفارة
Amerika ketika datang kepada Quds, mereka menjadikan Quds sebagai pusat negara Yahudi. خرجت إندونيسيا. Maka datanglah orang Indonesia. رأيناكم في جاكرتا. Maka kami melihat di Jakarta orang Indonesia. الملايين تلبوا لبيك يا أقصى. Jutaan orang-orang Indonesia mengucapkan labbaik wahai na'am ya wahai Masjid Aqsa. أدخلتم الرعب في نفوس اليهود. Kalian memasukkan rasa takut ke dalam jiwa-jiwa orang Yahudi. واليهودي سينهزم إذا دخل الرعب في قلبه. Yahudi akan kalah dan akan keluar dari Masjid Aqsa. قويتم أهل فلسطين. Kalian melihat orang penduduk Palestina. ثبتتم المرابطات في الأقصى. Kalian memberikan kekuatan orang-orang yang menjaga di perbatasan Palestina. Insya Allah dalam waktu dekat Palestina akan bebas. والآن من معهد التزكية. Dan dari sini, sekarang ini dari Ma'had Tazkiyah, سنسمع أهل غزة المجاهدين. kita akan mendengar para mujahidin yang ada di Masjid Aqsa. المرابطات في الأقصى. Kita akan mendengar para murabitat, orang-orang perempuan yang menjaga perbatasan di Palestina. سنسمع الدنيا جميعا. Kita akan memperdengarkan ke seluruh dunia, في الأرض والسماء. di langit dan di bumi. أطلب من الجميع أن يقف Saya meminta kepada kalian untuk berdiri ويرفع يديه عاليا dan untuk mengangkat tangan kalian ورددوا خلفي بأعلى صوت. dan tirukanlah apa yang aku ucapkan dengan suara yang keras, بنية أن تصلوا في الأقصى. dengan niat supaya kalian sholat di Masjidil Aqsa. رددوا خلفي. Tirukanlah apa yang aku ucapkan. لبيك يا أقصى. Labbaik ya Aqsa, لبيك يا أقصى. labbaik ya Aqsa, لبيك يا أقصى. labbaik ya Aqsa, لبيك يا الله. labbaik ya Allah, لبيك يا رسول الله. labbaik ya Rasulullah. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ulang sekali lagi. Labbaik ya Aqsa, labbaik ya Aqsa, labbaik ya Allah, labbaik ya Rasulullah. Labbaik itu artinya aku penuhi panggilanmu wahai Aqsa. Insyaallah yang di sini nanti akan sholat di Masjid Aqsa. Namun sebelum itu sholat di Masjidil Haram, kemudian di Masjidil Aqsa. Baik, untuk bernama selanjutnya adalah pemutaran video. Kemudian ada as'ilah in aradna atas al-fadilatul syekh ba'da ardi al-video. Setelah menonton video.
تقدر شوي ليش؟
السلامة يا معين. الله يهنيكم بشهادتكم يا رب، الفردوس الأعلى يا رب. احنا صامدين لآخر نفس صامدين. لا مفر ولا قرار غير قرار المقاومة، هو الحل الوحيد. استهدف طواقم الدفاع المدني، استهدف طواقم الاسعاف، استهدف المستشفيات، استهدف الاطفال. قيمة المقاومة شغالة وبتضرب 100% واحنا رافعين رؤوسنا الحمد لله. إسرائيل احتلتنا وموتتنا وموتت أطفال غزة الذي قاومت. وإحنا مش خايفين وصامدين رغم الحصار والدمار، وحنصنع التحدي والأمل، وغزة رح تنتصر بإذن الله. أنا طول عمري نفسي أشوف، لكن الحين ما نفسيش أشوف عشان بديش أشوف غزة مدمرة. بالعلم والعمل والإرادة مستقبل غزة حيكون أجمل، هذا أكيد. Sebelumnya kami izin berdiri. Tadi sudah disampaikan keterangan tentang Syekh, tentang Siti Maryam, habis itu tentang Al-Aqsa. Begitu juga kita semua sudah menyaksikan keadaan video keadaan Al-Aqsa dan Palestina, keadaannya sekarang bagaimana. Sebelum kita diskusi sedikit, kita ada pertanyaan buat antum semua. Di manakah Masjidil Aqsa?
Yang kubahnya kuning atau masjidnya kecil? Yang kecil. Ada yang kuning? Tidak, semua sepakat kecil. Sebagian umat Islam salah dalam memahami di manakah Masjidil Aqsa. Ternyata Masjidil Aqsa adalah sebuah area, yang mana area ini kurang lebih 14 hektar. Dan Al-Aqsa memiliki fadilah atau kelebihan daripada masjid-masjid yang lain setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Apa kelebihan atau fadilah yang pertama? Fadilah yang pertama adalah kata-kata Al-Quds, Allah sendiri yang memberikan nama. Kemudian keterangan tentang Al-Aqsa terdapat dalam surat Al-Isra, yang mana surat Al-Isra ini terdapat di juz yang ke-15. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwasanya qalbunnya Al-Quran, hatinya Al-Quran adalah Al-Aqsa. Tidak cukup sampai situ. Kiblat umat Islam pertama kali bukan ke Ka'bah Baitullah, melainkan ke Masjidil Aqsa. Tatkala Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Kenapa Allah tidak memi'rajkan Rasulullah dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Tetapi Allah sengaja mengisrakan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru kami mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Kenapa Allah nggak langsung saja? Tetapi Allah sengaja memilih yang namanya langitnya Masjidil Aqsa untuk dibuka, kemudian rahmatnya digerojokkan di langitnya Masjidil Aqsa. Tidak cukup sampai di situ. Ternyata tatkala Rasulullah mendapatkan fardunya sholat di langit sana, apa yang terjadi? Tatkala turun, Allah mengumpulkan seluruh para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, kumpul di Masjidil Aqsa. Apa yang dilakukan? Sholat di 2 rakaat yang diimami oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ada 3 masjid di dunia ini yang disucikan oleh Allah. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Yang kedua adalah Masjidi, kata Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi. Yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, yaitu Masjidil Aqsa. Tetapi teman-teman yang kita perlu diketahui bahwasanya keamanan 2 masjid ini Allah sendiri yang langsung menghandlenya. Tatkala ada tentara Abraham hendak menyerang Ka'bah Baitullah, apa yang terjadi? Allah tinggal meluncurkan burung ababil, di dalam paruhnya ada kerikil yang dari neraka. Semua tentara Abraham meninggal, mati semua, binasa semua. Tetapi kenapa Masjidil Aqsa tidak? Bahkan 3 bulan yang lalu Amerika mengatakan secara terang-terangan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke daerah Yerusalem. Ingin menunjukkan ke dunia bahwasanya apa? Nih, Al-Aqsa sudah milik kami. Al-Aqsa bukan milik umat Islam. Dan di sana peraturannya sungguh ketat. Orang Palestina di sana tidak boleh sholat sebelum umur 40 tahun. Bahkan di sana kemarin ada Syekh namanya Syekh Abu Sultan, saya tanya, peraturan itu tidak. Bahkan bapak saya yang tinggal di sana umurnya kurang dari 60 tahun tidak boleh sholat di sana. Subhanallah. Saya tanya, Masjidil Aqsa ini milik umat Islam yang ada di Palestina atau milik umat Islam termasuk yang ada di sini? Milik siapa? Milik umat santri-santri Tazkiyah ini ikut memiliki atau tidak? Saya ingin bertanya, tempat yang mulia ini seandainya ada orang asing ke sini pakai sepatunya kotor, naik ke karpet ini, kemudian karpetnya dibakar, antum marah apa enggak? Kenapa masjid yang historinya luar biasa, bahkan Allah memberikan fadilah, kita tidak marah? Bahkan kalau kita mengupdate status, tidak ada status yang tentang Al-Aqsa. Barangkali status kita tentang kegalauan kita. Tidak pernah kita bikin status freedom for Palestine. Bagaimana, apa kontribusi kita untuk Palestina? Apa kontribusi kita untuk warga Palestina yang senantiasa menjaga 24 jam dalam seharinya masjid kita, yaitu Masjid Al-Aqsa. Subhanallah. Al-Aqsa juga memiliki fadilah yang lain. Tatkala ada salah satu sahabiyah atau sahabat wanita bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aftini anil Quds." Apa kata sahabiyah tersebut? "Ya Rasulullah, fatwai aku tentang Al-Quds." Apa jawab Rasulullah? "Datanglah kalian ke sana, kemudian sholatlah kalian di sana." Riwayat yang pertama, barang siapa yang sholat di sana akan diganjar 500 kali lipat. Riwayat yang kedua, akan diganjar 1000 kali lipat. Kemudian sahabiah itu bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kami nggak bisa datang ke sana, kalau kami nggak bisa sholat di sana, bagaimana ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasulullah?
cukuplah kalian mengirimkan minyak-minyak agar supaya mampu menghidupi lampu yang ada di lenteranya Masjidil Aqsa. Apa makna hadis ini? Yang pertama, kita diperintahkan untuk syaddur rihal, untuk pergi ke sana. Jadi semua sekarang niat, saya ingin pergi ke Al-Aqsa. Saya sekarang nabung, saya ingin pergi ke Al-Aqsa. Itu perintah Rasulullah yang pertama. Yang kedua, disunnah muakkadkan antum semua untuk sholat di sana. Yang feedbacknya luar biasa besarnya. Apa makna hadis yang ketiga? Makna hadis yang ketiga bahwasanya adalah kita diperintahkan apa ngirim minyak? Tidak. Al-Aqsa sekarang tidak butuh minyak, sekarang sudah ada listrik. Ya, apa yang dibutuhkan adalah donasi dalam bentuk doa ataupun materi. Apa makna yang ketiga adalah kita diperintahkan Rasulullah untuk ngopeni yang namanya Masjidil Aqsa. Itulah beberapa fadilah Masjidil Aqsa. Saya ingin bercerita sedikit tentang apa? Yaitu tentang saya alhamdulillah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2012 untuk menginjakkan tanah yang ada di Palestina. Pada saat itu kami di pagi hari datang ke sana, ada program yang pertama adalah takziah. Apa program takziah? Takziah ada anak yang meninggal. Tatkala saya di situ, saya menjumpai anak kecil barangkali umurnya masih TK atau kelas 1 SD. Saya tanya anak kecil tersebut, "Dek, kenapa engkau murung?" Tentunya saya menggunakan dengan bahasa Arab. Apa jawaban adik tersebut? "Iya, saya sedih, teman saya meninggal." "Kenapa meninggal?" "Kemarin dengar suara bom," katanya begitu. Perlu antum ketahui bahwasanya saya datang ke sana 2 hari pasca perang. Kemudian saya tanya ke tetangganya, "Pak, apa benar anak ini mati trauma gara-gara terdengar bom?" Apa jawaban tetangganya? Jawaban tetangganya adalah, bagaimana dia tidak trauma? Bapaknya dibunuh depan mata dia sendiri, ibunya dibunuh depan mata dia sendiri. Subhanallah, dengan jawaban semacam itu saya tidak bisa ngomong apa-apa. Sehingga kami dengan beberapa NGO yang lain sepakat membuat taman bermain, memberikan mainan, memberikan coklat agar supaya seolah-olah dia lupa sejenak, iya bapak saya sudah meninggal, iya ibu saya sudah meninggal. Tetapi ada orang Indonesia jauh-jauh datang ke sini, mau merangkul, mau bermain dengan saya, dan dia mengatakan dia saudara saya. Subhanallah. Orang semacam ini banyak sekali terjadi. Anak semacam ini banyak terjadi di Gaza, Palestina. Ada yang trauma langsung mati, ada yang cacat, ada yang depresi, ada yang biasa saja tapi ditinggal bapak ibunya mati. Subhanallah. Semoga donasi tadi yang diberikan oleh adik-adik semua bermanfaat dan bisa meringankan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Siangnya begitu juga, kita datang ke sana. Ada takziah yang kedua, ada seorang ibu-ibu ditinggal mati suami dan anak laki-laki pertamanya. Kemudian kami datang, "Ibu, kami mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Kami dari warga Indonesia. Ini ada beberapa bingkisannya sembako dan selimut dan sedikit uang. Kenapa kita ngasih selimut? Ternyata kalau di sana bulan Desember atau Januari dinginnya luar biasa. Dingin, bahkan sebagian tempat ada saljunya. Kenapa nggak pakai penghangat ruangan? Bagaimana penghangat ruangan bisa kita pakai? Sedangkan di sana kesediaan listrik saja dalam sehari ada 3 jam sampai 6 saja. Bahkan minum yang bisa kita akses di sini dengan seenaknya, minum ini, tapi di sana sulit sekali. Kalau di sini bisa akses 2.000-3.000 bisa dapat minum. Tapi di sana kurang dari 5% kesediaan air minum yang bisa layak dikonsumsi. Subhanallah. Itulah yang kita sampaikan. Kemudian saya tanya kepada ibu tersebut, "Ibu, bagaimana perasaan Anda setelah Anda ditinggal suami dan anak laki-laki Ibu?" Apa jawaban ibu tersebut? "Alhamdulillah." Di hati kecil saya bertanya, apakah bahasa Arab saya ini nggak bisa dipahami oleh ibu ini? Ternyata ibu ini paham. Apa? "Engkau tahu, saya pun tahu, bahwasanya orang yang mati syahid di jalan Allah mampu mensyafaati 72 orang. Semoga engkau yang memiliki kontribusi terhadap keluarga kami, engkau salah satu orang yang dipilih oleh suami atau anak saya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah." Nangis itu kita bicarakan gitu. Kita hidup amalan kita cuma sedikit. Kalau kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya orang yang mati syahid, subhanallah, surga terbuka luar biasa. Itulah barangkali gambaran begitu pedihnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Berdonasi apakah kita rugi? Rasulullah mengatakan yang pertama, barang siapa yang berinfak akan dilipat gandakan
10 kali lipat. Ternyata tidak cukup sampai situ, akan dilipat gandakan berapa? 70 kali lipat. Ternyata tidak cukup sampai situ, dikatakan apa? Yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan tak terhingga. Subhanallah. Semoga donasi ini kita berikan semata-mata bukan untuk yang lain, tapi niat kita yang pertama ingin menjalankan perintah Rasulullah. Iya ya Rasulullah, aku sudah menjalankan perintahmu, yaitu ngopeni yang namanya Masjidil Aqsa. Niat yang kedua bukan untuk riya, bukan untuk apa, melainkan iya ya Rasulullah, aku ingin apa? Meringankan saudara-saudara saya yang ada di Palestina. Kenapa diringankan? Saya ada cerita sedikit. Ada seorang ibu-ibu ini tatkala semacam ini kita ada pengajian nangis begitu. Saya tanya, ibu kenapa menangis? Saya begitu terharu. Saya ingin berdonasi Ustaz. Ya sudah, silakan donasi. Saya bilang, saya nggak punya uang, tidak mesti hari ini, barangkali besok atau minggu depan silakan ditransfer. Saya bilang begitu. Hari ini saya nggak punya uang, besok pun saya nggak punya uang. Ya sudah cukup doakan. Enggak Ustaz, saya pengen donasi. Apa kemudian ibu bilang, enggak, ini dilepaslah cincinnya, diberikan kepada kami. Ini cincin apa Bu? Ini cincin perkawinan kami. Subhanallah. Ibu ini maksudnya bukti cinta dia terhadap suaminya diberikan kepada Al-Aqsa agar supaya semata-mata mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai situ. Bahkan di Banten ada cerita bahwasanya tatkala begini tapi di masjid ada seorang ibu-ibu datang ke kita, nak tunggu, rumah saya dekat kok, saya ingin memberi sesuatu, barangkali cuma 10 menit. Oh iya Bu, kita tunggu. Kemudian apa? Setelah kita tunggu, ibu itu betul datang bawakan nomor resek hitam. Saya tanya, ibu ini apa? Kita buka, ternyata uang. Bahkan uangnya setelah kita hitung 20 juta lebih. Subhanallah. Saya tanya, ibu ini uang apa? Cita-cita saya nak dari dulu pengen umroh. Cita-cita, berarti mulai mudanya ibu ini nabung pengen umroh. Kita tanya, ibu kenapa? Kok tidak umroh saja? Ini kurang sedikit lagi cukup. Apa jawaban ibu itu? Nah, kalau saya umroh barangkali Allah akan mengembalikan dengan fadl umroh saja. Tetapi kalau saya ingin berdonasi untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina, barangkali Allah mengizinkan saya kelak dikumpulkan dengan para syuhada yang ada di Palestina. Sebab amalan saya ini sedikit. Dengan amalan sedikit kalau saya nggak infak, barangkali Allah tidak mengizinkan saya untuk kumpul dengan para syuhada di yaumul qiyamah. Subhanallah. Kita nangis menerima semacam itu. Setelah itu apresiasi kita berikan figura ini. Kemudian apa? Difoto sama Syekh, diserahkan. Difoto oleh beberapa jamaah. Apa yang terjadi? Ternyata salah satu jamaah itu wartawan. Besoknya di blow up ke media. Apa yang terjadi? 10 orang lebih ingin mengumrohkan nenek tersebut. Subhanallah. Allah kalau kita berdonasi, Allah akan mengembalikan cash, baik itu di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Saya ingin tanya, siapa di antara kita yang ingin merdekakan Al-Aqsa? Angkat tangan. Siapa yang ingin merdekakan Al-Aqsa? Angkat tangan. Saya ingin bertanya kembali. Di sini kira-kira tadi ada yang tidak donasi? Belum? Oh belum. Ternyata belum diuterin. Belum semua berarti ya. Saya ingin bertanya, barangkali nanti ini akan diiderin gitu ya sama ustadznya atau ustadzahnya. Saya ingin bertanya, di sini ada uang sakunya yang sehari 50.000. Angkat tangan. Gak apa-apa, nanti sama ustadznya nggak dimarahin. Ada di antara adik-adik yang satu hari uang sakunya 50.000, ada? Gak ada? Saya ingin tanya, 30.000 ada? Angkat tangan yang 30.000. Saya ingin tanya aja. Gak akan kita minta, ingin tahu aja. Gak ada yang ngaku ya, tapi ada. 20.000 ada? 15.000 ada? 10.000 ada? 5.000 ada? Ada yang 5.000 sehari? Cukup? Kalau saya nggak mau. Ada yang 1.000 sehari ada? Nggak ada ya, 1.000 ya. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, kalian cinta Al-Aqsa atau tidak? Iya. Seandainya saya ingin menanyakan kepada adik-adik semua, seandainya kita memiliki komitmen
sehari seandainya infak buat Al-Aqsa, seandainya saya tawarkan 5.000 rupiah, berat atau tidak? Tidak. Seandainya kita tidak usah lama-lama, berapa hari Ustaz? Kita cukup seandainya 2 bulan, kira-kira berani apa enggak? 2 bulan ini perharinya kita pangkas 5.000 rupiah uang sakunya. Kira-kira sanggup apa tidak? Sanggup ya? Saya ingin bertanya, di sini ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, sudah ya? Ya. Siapa ketua kelas 5-nya, satunya? Angkat tangan. Angkat tangan, kelas 1, kelas 1. Oh, kelas 7, Masya Allah. Saya murid lama, jadi nggak paham. Ada yang kelas 1 angkat tangan? Ketua kelas 1, silakan berdiri. Ketua kelas 2, silakan berdiri. Kelas 7, silakan berdiri. Saya kemarin ke sekolah SD, yang kelas 1 benar, berani dia berdiri. Ini kelas 7 nggak berani berdiri. Kenapa ini? Ayo kelas 7, siapa yang ketua kelasnya? Kita beri tepuk tangan dulu. Jangan duduk dulu. Kelas 8, silakan berdiri. Ketua kelasnya. Wakilnya. Nggak ada ya? Ya sudah, diwakili saja kalau nggak ada wakilnya. Diwakili. Siapa? Kelas 8, silakan. OSIS, oh iya. Kelas 9. 9. Kelas 9? Oke. Kelas 10, silakan. Kelas 10, siap. Kelas 11. Silakan, silakan. Yang nggak merasa ketua kelas nggak usah berdiri. Tinggal kelas berapa tadi yang nggak ada? 8. Kira-kira kelas 8 diwakili siapa? Oh jangan, kalau ini terlalu tua, angkatan lama. Kira-kira siapa yang kelas 8? Boleh diwakili, silakan Ustadznya menunjuk salah satu kelas 8-nya, 9-nya ya. Silakan. Ya, sudah ada berdiri ya? Atau yang berdiri itu? Kelas 8, siapa yang mewakili? Silakan ditunjuk. Oke, ya. Berarti kelas 7 angkat tangan. Kelas 8 angkat tangan. Kelas 9 angkat tangan. Kelas 10 angkat tangan. Kelas 11 angkat tangan. Nah, tadi sudah komitmen kita bahwasanya setiap hari akan menyisihkan uang kita mulai hari ini sampai mulai besok ya, mulai besok sampai kapan? Sampai 2 bulan kemudian. Mensisihkan apa? Uang saku kita sebanyak 5.000 rupiah. 5.000 kita niatkan apa? Satu, yang pertama adalah meringankan beban saudara kita yang ada di Palestina. Sebab apa? Di sana merupakan apa? Penghafal Al-Quran terpadat di dunia. Bahkan di sana, saya tatkala ke sana tidak menemui satu pengemis satu pun tidak. Nah, subhanallah, di sana luar biasa. Maka setiap harinya 5.000 ini diserahkan ketua kelas masing-masing. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Kemudian nanti ketua kelasnya setiap harinya akan diberikan kepada ustadznya. Nah, ini ustadznya yang pakai kacamata. Nah, ini beliau yang mengkoordinir. Nanti uangnya diserahkan kepada ustadznya. Insya Allah siap apa tidak? Siap. Sebelum ini dilakukan, saya ingin memberikan reward kepada adik-adik semua. Siapa yang sudah hafal satu Al-Quran juz 30 juz, akan saya beri hadiah. Berdiri silakan, ke depan silakan. Silakan, yang 30 juz. Saya hitung sampai 5 harus ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Indonesia. Tetapi di sini ada bendera Palestina. Ini menunjukkan kita satukan, kita adalah ummatan wahidah. Kita adalah umat yang satu. Tidak ada bedanya saya dengan Syekh. Tidak ada bedanya. Semua adalah yang mencintai Al-Aqsa. Makanya di pagi yang mulia ini, di siang yang mulia ini, Syekh akan menanyakan ayat yang bisa jawab. Nanti akan diberi syarat. Ayo surah. Tadi lebih wahid dijawab. Dituliskan. Siapa yang bisa meneruskan ayat Alif Lam Mim? Min aina ji'ti? Min Surabaya. Surabaya. Konek sama Rena di Surabaya ya. Kamil ala hadhihi ayat. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kifayah. Soal Daniel. وإذ قال ربك للملائكة. Siapa yang bisa kata? Silakan. Ini punya dikasih ini. Ini yang sila. Ayo, bantu. Mas Muki. Bismillah. Min aina ji'ti? Pasuruan. 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 Itu Pasuruan ya. Ya, silakan diteruskan ayatnya yang ditanyakan oleh Syekh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. يا بني إسرائيل. Gampang. Ayo. Ya, katakan dulu. Apaan sih? Apaan sih? Mas Oki. Gak dapat yang bawah ya? Keisha. Dari mana? Itu min Pasuruan. Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. وإذ ابتلى Ibrahim Rabbu. Nggak boleh bisik-bisik. Didiskualifikasi nanti. Ayo. Ayo. Ada yang apa? Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Bismillah. Ifa, dari mana? Situ min Pasuruan.
bareng-bareng berarti ya. Danar. Oke. Dari mana? Madura. Ada Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau enggak nanti saya kasihkan ustadznya ya. Amana Rasul Diulang lagi ya, ada soal lagi. Amana Rasul bima unzila ilayhi. Amana Rasul bima unzila ilayhi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Nah, silakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Ini adalah syal kebanggaan kami. Semoga syal ini dipakaikan kepada orang-orang yang tepat dan menjadi Maryam milenial. Silakan. Allahu Akbar. Maryam secara kesolehan, tetapi di hatinya ada Al-Aqsa yang senantiasa berdonasi di jalan Allah melalui meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin, amin ya rabbal alamin. Agar maju ke panggung diberikan syalnya yang mana? Ada syal yang dipakai oleh Syekh yang senantiasa membersamai Syekh ke beberapa masjid untuk tabligh akbar. Ada mudirnya, monggo tafadhol masykuran. Beri tepuk tangan kepada mudirnya. Subhanallah. Lain mudirnya gak wani ngetes ini. Subhanallah. Silakan Ustaz. Fadhal aja. Ini adalah bendera Indonesia. Ini adalah negara Palestina. Indonesia dan Palestina adalah umat yang satu. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada para guru yang mana menyediakan tempat buat kami. Yang pertama menyampaikan bahwasanya qadhiyah Palestina bukan milik umat Arab, tetapi qadhiyah Palestina milik umat Islam di seluruh dunia, milik termasuk murid yang ada di Tazkiyah ini. Kami adalah KNRP. KNRP itu adalah apa? Yaitu Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Di Indonesia ini kita didirikan mulai tahun 2006, tetapi di malam ini kita baru berdiri 1 tahun 3 bulan. Tapi alhamdulillah donasi yang diberikan oleh masyarakat alhamdulillah bisa meringankan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingatkan kembali, nanti jangan lupa donasi yang sudah disepakati Rp5.000 per harinya diserahkan ke ketua kelasnya, dan ketua kelasnya memberikan kepada ustadznya, dan ustadznya insya Allah akan diambil oleh relawan KNRP. Saya ingin memberi tambahan pengumuman bahwasanya siapa yang tahu Wali Band? Wali Band semua tahu ya? Nanti tanggal 2 Maret KNRP secara eksklusif mengadakan konser amal buat Palestina.
undang secara eksklusif, silakan hadir di Gedung Cakrawala Malang. Oleh karena itu, wali muridnya, tolong kalau ibu bapaknya datang ke sini, sampaikan ke bapak ibunya, Pak, Bu, tanggal 2 Maret ibu ada undangan khusus dari KNLP untuk menyaksikan apa? Menyaksikan konser amal untuk Palestina. Silakan datang, bagi santrinya silakan izin ustadznya, kalau tidak boleh di sini saja, gitu ya. Silakan buat wali santrinya. Itu saja. Kalau semuanya ikut Palestina, maka pintunya di Indonesia ini adalah KNRP. Silakan, itu adalah Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini, sebelum majelis ini ditutup, saya akan memimpin doa. Habis itu saya akan foto bersama dengan anti semua yang ada di sini. Silakan. Assalamualaikum. بناتنا نباتا حسنا اللهم كما طهرت واصطفيت مريم اصطفيهم وطهرهم اللهم كما كانت مريم منتبذة مكانا شرقيا اجعلهم مشرقات اللهم اجعلهم عفيفات اللهم اجعلهم طاهرات اللهم نجحهم اللهم نجحهم اللهم نجحهم اجعلهم من اهل القران الكريم يا الله اللهم البنت البارة بوالديها البنت المجتهدة البنت الطاهرة البنت العاكفة البنت الداعية البنت الساجدة البنت الراكعة البنت القانتة اللهم يا رب طهر هذه القلوب طهر هذه القلوب اغفر لها وارحمها اللهم نجحهم اللهم اجعلهم في المستقبل أمهات خير الأمهات وأزواج خير الأزواج اللهم ارزقهم الذرية الصالحة اللهم إني أسألك لهم الخير اللهم يا الله كل من في هذه القاعة اكتب له حجا وعمرة وصلاة في المسجد النبوي اللهم يا الله وكل من في هذا المجلس اجعلنا ممن يصلون في الأقصى بلا يهود إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد.